Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini masih dengan film mantap-mantap khusus bagi kalian yang udah cukup umur. Dan spesial di video ini saya ingin ngasih rekomendasi film-film yang dibintangi oleh Maria Ozawa. Bagi kalian yang tidak tahu siapa itu Maria Ozawa, jangan tahu ya. Bagi yang udah tahu dan pengen lihat film-filmnya, ini dia film-filmnya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Serta nyalain juga lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video dari saya. Langsung yuk, yang pertama ada film Nilalang tahun 2015. Tidak seperti film-film Maria Ozawa yang lain guys. Di film ini dia tidak ada adegan mantap-mantapnya. Waduh, jangan kecewa dulu guys. Tapi ternyata film ini keren banget. Film bergenre horor dari Filipina ini sebagai penanda karir Maria Ozawa dalam industri perfilman yang baru nih. Jadi dia kan ingin menjadi bintang film tapi yang tidak mantap-mantap. Dan ini sebagai titik baliknya film ini. Dan Nilalang ini ternyata mendapatkan sambutan yang positif bagi para preview film maupun bagi para rakyat yang nonton nih seperti kita. Ini dia Nilalang tahun 2015 yang bisa kalian tonton. Berikutnya, nah ini kita ke film mantap-mantapnya Maria Ozawa. Yang pertamanya ada Erotibot tahun 2011. Film ini mungkin menjadi salah satu favorit para penggemar Maria Ozawa. Meskipun dengan budget rendah, tapi para penggemar suka nih dengan ceritanya. Dan alurnya pun sebenarnya nggak menentu ya guys ya. Ya jelas lah namanya film mantap-mantap yang dijual mantap-mantapnya lah ya. Dan film ini menceritakan Maria Ozawa ini sebagai Tsukio. Dia berperan antagonis guys, dimana dia ingin menguasai harta kekayaan yang diwariskan ke seorang wanita nih yang diperanin oleh cewek yang lain ini. Dan ternyata tidak mudah karena si cewek ini dilindungi oleh 3 robot yang setia selalu. Berikutnya ada Invitation Only 2009. Di film ini Maria Ozawa hanya berperan sebagai cameo ya guys, dan dia hanya muncul sekitar 15 menit tapi perannya langsung luar biasa. Dia sebagai wanita penggoda di dalam sebuah pesta. Film ini juga menjadi salah satu film yang sukses guys. Jadi ini diterbitkan di Taiwan dan sukses merembut hati penonton, dimana menceritakan mengenai seorang pria dia hadir dalam sebuah pesta perusahaan yang dihadiri para petinggi-petinggi. Tapi ternyata di pesta tersebut tamunya hilang satu demi satu guys, dan dibunuh oleh pembunuh misterius yang ternyata memakai topeng. Dan dia pun berusaha menyelamatkan diri sambil mencari siapakah pembunuh misterius tersebut. Dan hal itu tidaklah mudah. Ini dia Invitation Only tahun 2009. Berikutnya kita mau ke film dari tanah air nih, ada Hantu Tanah Kusir tahun 2010 yang menampilkan Maria Ozawa di film ini. Film ini menceritakan mengenai seorang wartawan wanita dari Jepang di mana ia ke Indonesia untuk melakukan riset mengenai transportasi tradisional Indonesia. Tapi kemudian riset dan perjalanannya tersebut menjadi horor di mana ia menaiki sebuah delman berhantu dan melibatkannya dalam petualangan mistis yang menakutkan. Film ini juga dibumbui dengan ya bumbu-bumbu yang pedas-pedas gitu ya guys ya. Jadi hanya bagi kalian yang udah cukup umur yang boleh nonton film ini. Hantu Tanah Kusir sudah tahun 2010 tapi bisa kalian tonton nih. Jadi yang belum nonton bisa nonton karena diselingi juga dengan komedi-komedi yang lucu. Berikutnya ada Tokyo Species tahun 2012. Niatnya film ini meniru seperti film Species nih yang di Hollywood, tapi malah dibikin mantap-mantap dan didasarkan pada kisah anak sekolahan. Dan tentunya dengan budget yang rendah, efeknya pun jelek sekali ya guys ya. Tapi biasanya yang nonton mantap-mantap gini kan nggak nonton efeknya ya guys ya, tapi nonton cocok tanamnya. Nah, itu yang dicari di film ini. Jadi kalian bisa nonton dibumbui dengan cerita horor-horor yang nggak menakutkan, tapi justru membuat para pria senang. Ini dia Tokyo Species tahun 2012. Udah agak lama guys, tapi ini adalah masa-masa jayanya Maria Ozawa ya guys ya di tahun-tahun ini. Tuh, animasinya seperti itu. Oke. Film ini menceritakan mengenai monster yang menyerang para siswi nih, dan tentunya dibumbui dengan mantap-mantap.
Kemudian berikutnya masih ke film Tanah Air lagi nih, ada Menculik Miyabi tahun 2010. Tapi ini jebakan Batman ya guys ya. Ternyata Maria Osawanya keluarnya bentar banget. Jadi seperti penonton dibikin kaget nih dengan isi filmnya yang berbeda jauh dengan ininya, judulnya. Diceritakan nih ada dua cowok di mana mereka mendapatkan tugas untuk menjemput si Maria Osawa ini di bandara. Tapi yang ia jemput ini ternyata bukan Maria Osawa betulan guys, tapi justru cewek lain. Dan kemudian kekacauan dan kekonyolan pun terjadi yang disajikan di film ini yang membuat kalian ketawa. Tapi ternyata Maria Osawa beneran muncul guys, tapi tidak lama ya. Jadi seperti cameo aja sih di film ini. Kemudian berikutnya ada Iro Koishi tahun 2007. Ini film bercerita mengenai seorang pria di mana tugasnya itu adalah jasa mantap-mantap dan bercocok tanam guys. Tapi ternyata suatu hari ia mendapatkan undangan dari seorang wanita yang diperanin oleh Maria Osawa ini. Dan mereka pun mantap-mantap bercocok tanam. Tapi ternyata si cowok ini gagal untuk membuat si cewek ini seneng dengan berbagai tekniknya. Kemudian si cowok ini belajar lagi untuk bisa berhasil menjadi seorang ahli mantap-mantap dan kemudian memuaskan si wanita tersebut. Ini dia Iro Koishi tahun 2007. Berikutnya ada My Secret Will Come Home tahun 2009. Ini film pendek guys, jadi sekitar 45-47 menit aja filmnya. Jadi diceritain ini Maria Osawa sebagai pekerja di sebuah restoran. Nah, tapi dia ini ternyata vampir guys, si Maria Osawa ini. Dan dia pun menyembunyikan identitasnya nih, dan hanya kawan-kawannya aja yang tahu. Nah, kemudian ada seorang pria nih yang hadir. Nah, pria ini terobsesi nih sama si Maria Osawa ini dan menyelidiki. Dia mengikuti kemanapun, kemudian diam-diam tuh yang itu cowoknya yang itu diam-diam melihat dari jauh. Dan akhirnya dia mengetahui bahwa Maria Osawa ini adalah vampir. Kemudian ia pun ingin menggunakan kelemahannya sebagai vampir tersebut untuk menggunakan si Maria Osawa ini untuk mantap-mantap. Nah, gimana kelanjutannya? Oke, itu dia guys film-film Maria Osawa yang bisa kalian tonton. Dan sekali lagi ini film hanya untuk kalian yang udah cukup umur. Kalau ada kesalahan dari saya harap dimaklumin ya guys ya. Dan kalau ada film yang mau saya rekomendasiin atau yang mau saya bahas, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di video saya yang lain. Bye bye.